Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas bagaimana cara mengisi tabel laporan pendaftaran siswa Lembaga Pendidikan Komputer Semoga Maju Terus. Di sini, jika kalian sudah membuat tabel, di sini ada nomor siswa. Ini diperhatikan untuk membuat nomor siswa itu jangan sampai ada spasinya. Jadi setelah kalian buat nomor, misalnya di nomor urut 1 P strip 101 strip SK, itu jangan sampai ada spasi karena spasi itu dihitung satu karakter. Kemudian dalam pembuatan tabel VLOOKUP dan tabel HLOOKUP itu juga diperhatikan. Untuk pengisian kolom pekerjaan, di situ sudah ada ketentuannya. Untuk kode status A, maka dia karyawan. Untuk kode status B, maka dia mahasiswa. Dan untuk kode status C, maka ia pelajar. Maka untuk mengisi kolom pekerjaan di sel A7, nih Ibu buat di sel A7. Kita buat di sini rumusnya sama dengan if buka kurung. Karena kita berdasarkan kode status, maka diklik kode statusnya, yaitu sel D7, sama dengan petik 2A, mau pakai A besar atau A kecil sama. Kemudian koma, value if true-nya berarti kalau dia A itu adalah karyawan. Maka kalian tulis karyawan. Kasih petik 2 sebelumnya ya. Jadi, koma, petik 2, karyawan, petik 2, koma lagi. Kemudian if lagi, buka kurung, sel D7, sama dengan petik 2 B, petik 2, koma, kalau dia B maka dia adalah mahasiswa, maka kita tulis di sini mahasiswa. Jadi petik 2 mahasiswa, petik 2 lagi. Untuk yang terakhir, untuk pelajar tidak perlu pakai if lagi, kita langsung aja, berarti selain karyawan dan mahasiswa maka dia adalah pelajar. Jadi langsung habis mahasiswa petik 2 koma, petik 2 pelajar, petik 2 lagi, tutup kurung 2 kali karena kita membuat if-nya 2 kali. Kemudian di enter, kelihatan ya sudah jawabannya. Copy rumusnya ke bawah. Ya, kalau sudah, kita mengisi nama kelas. Nama kelas itu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP di sini kita akan menggunakan tabel VLOOKUP, di mana di sini adalah kode kelas yang digunakan. Kode kelas di tabel VLOOKUP itu ada 101, 102, 103 dan 104. Sedangkan kode kelas ini berada di nomor siswa dan berada di tengah-tengah nomor siswa. Jadi kita akan menggunakan tabel VLOOKUP dengan rumus teks. Jadi kita coba rumusnya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung mid, karena dia 101 itu berada di tengah-tengah. Jadi dia ada rumus teks itu ada 3, ada left, ada mid, ada right. Jika kalian ingin mengambil data dari ujung sebelah kiri, maka kita gunakan left. Kalau mengambil dari ujung sebelah kanan, maka kita akan menggunakan right. Tetapi karena ini berada posisinya di tengah-tengah, maka kita akan menggunakan mid. Buka kurung mid ya. Buka kurung lagi. Jadi klik teksnya yang mau diambil yaitu sel B7. Di sini Ibu buat sel B7. Kemudian koma, star number. Star number ini kita akan mengambil dari karakter keberapa? Karena 101 kan P, strip, kemudian 1. 1 itu berada di karakter ketiga. Jadi dimulai dari karakter ketiga. 6 chars, di sini 6 chars itu artinya berapa karakter yang akan kita ambil. Jadi dari karakter ketiga diambil 3 karakter karena kan 101. Kemudian tutup kurung, koma. Kemudian kita blok tabel array-nya, yaitu tabel VLOOKUP dari sel B26. Bentar. Jadi dari sel B26 sampai sel B29. Kemudian Ibu tekan di sini, Ibu akan membuat dia menjadi absolut, ditekan sampai dia timbul seperti ini ya. Kalau mau ditulis manual juga bisa. Kemudian koma lagi,
Karena kita mengambil nama kelas berarti ada di kolom kedua dari data yang sudah kita blok. Kemudian enter. Bu, kenapa hasilnya di sini NA? Nah, Ibu copy dulu ya, biar aja dulu NA. Jadi perlu kalian ketahui untuk kode kelas di sini, kalian kan menulisnya 101 sesuai di situ. Karena kode kelasnya ini dalam bentuk angka, maka dia tidak bisa membaca. Jadi supaya rumusnya itu bisa terbaca, kalian kasih di tabel VLOOKUP kode kelas itu tanda petik dulu. Jadi petik 1, 101, kemudian enter. Untuk yang 102 sama dan seterusnya. Jadi dikasih petik 103, dikasih petik 1, kemudian 104 di depannya juga dikasih petik. Nah, kita lihat. Nah, dia sudah bisa membaca ya untuk nama kelas. Nah, lakukan hal yang sama untuk kode kelas di tabel VLOOKUP. Jadi nanti begitu kita copy rumus, itu dia nggak jadi NA. Jadi kita masukkan rumusnya jadi nggak NA. Karena di sini kode kelasnya kalau kalian cuma tulis 101, 102, 103, 104, dia akan membaca spreadsheetnya itu sebagai angka. Sedangkan rumusnya itu dia dikategorikan sebagai teks. Jadi kalian masukkan sini ya. Nah, sekarang untuk hari belajar di sini ketentuannya jika SK, berarti di sini SK di nomor siswa itu adalah 2 karakter dari sebelah kanan. Kalau SK dia Sencam, kalau SJ dia Seljum, dan RS itu Rapsap. Berarti kita gunakan rumus seperti mengisi pekerjaan. Berarti kita gunakan rumus if. Jadi sama dengan if buka kurung. Logical testnya berarti kita ambil rumus karena kita akan mengambil nomor siswa dari kode kelas yang 2 karakter sebelah kanan, maka kita akan menggabungkan rumus if dan right. Jadi di sini right buka kurung, klik sel B7 sama dengan 2 sama dengan koma ya, koma 2, tutup kurung sama dengan petik 2, di sini SK tadi tulisannya ya, SK petik 2, koma, maka dia kalau SK adalah Sencam, tulis di sini Sencam, jangan lupa petiknya ya, petik 2 dia selalu dihapus, petik 2 Sencam, kemudian petik 2 lagi, koma, if lagi, if buka kurung right buka kurung lagi, sel B7, koma 2, tutup kurung sama dengan petik 2 SJ petik 2, koma petik 2 lagi. Di sini kalian tulis sel Jum. Jadi tulis di sini sel Jum, petik 2, tutup kurung. Selain sel Jum berarti yang terakhir tutup kurung, jangan tutup kurung dulu ya, koma petik 2 Rapsap petik 2 tutup kurung 2 kali karena if-nya tadi sudah 2 kali. Nah, ini hasilnya. Kalau sudah, bisa kalian copy ke bawah rumusnya. Sekarang untuk waktu belajar bentar ya. Dia tidak mau mundur 1. Ibu delete dulu. Ini kayaknya ada kesalahan. Nanti ibu perbaikin.
Ya kalau ada salah tuh jangan panik. Jadi kita lihat dulu rumusnya. Jadi di sini if right OB72 di sini Ibu ya. Ibu lupa kasih koma. Jadi B7 Ibu di sini buat gini ya, B72. Jadi Ibu biasanya kalau misalnya ada kesalahan itu Ibu edit yang data paling atas. Jadi dia begitu Ibu copy kan nggak perlu Ibu satu-satu. Jadi tinggal copy aja lagi, copy ulang ke bawah. Sekarang untuk waktu belajar di sini ada PSM. P itu artinya pagi, S siang, M malam. Itu berdasarkan dari nomor siswa, satu karakter dari sebelah kiri. Berarti kita rumusnya sama dengan hari belajar. Sebenarnya lebih mudah daripada yang sebelumnya. Jadi if ya, jadi sama dengan if. Buka kurung left, buka kurung sel B7. Boleh ditulis ya B7 aja Ibu tulis di sini, koma 1 karena satu karakter saja, sama dengan P. Jadi P-nya dikasih petik 2. Kalau P artinya pagi kan. Jadi di sini tulis pagi setelahnya. Kemudian koma lagi, if lagi, buka kurung left, buka kurung sel B7, koma 1, tutup kurung sama dengan petik 2 S, petik 2 lagi, koma, petik 2 siang, petik 2, koma, petik 2 malam. Jadi selain pagi dan siang berarti dia adalah malam. Kemudian tutup kurung 2 kali dan kalian enter di jawabannya ya, jadi pagi. Ini ya. Sekarang untuk biaya kita akan gunakan tabel VLOOKUP. Nah, di sini Ibu akan gunakan copy rumus aja. Jadi Ibu copy rumus dari nama kelas, itu kan ujungnya aja tuh diganti. Ya, Ibu salin. Di sini Ibu akan tempel di sini. Kemudian Ibu edit di ujungnya. Itu Ibu cara cepat ya. Jadi ujungnya Ibu tinggal ganti 3 karena jangan sama tuh dengan nama kelas. Cuman kalau nama kelas itu berada di kolom kedua, sedangkan biaya itu ada di kolom ketiga. Tinggal Ibu enter. Ntar ya. VLOOKUP mid cell B, oh ini B7. Ini B7. Jadi Ibu copy tadi ternyata dia ngikut, harusnya B7. Nah, copy ulang. Nih ya, dapat jawabannya. Sekarang untuk diskon kita di sini akan menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP berarti di sini caranya hampir sama, cuman tabelnya aja ya yang berbeda. Jadi di sini sama dengan HLOOKUP, jadi caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian mid, buka kurung, teksnya tadi sel B7 tetap. Kemudian dari kolom dari karakter ketiga diambil 3 karakter, koma, tutup kurung, koma, di blok. Yang di blok itu yang isinya aja ya. Nah, jadi dari H25 sampai K26. Di sini Ibu sudah buat. Kemudian dari ini Ibu absolutkan. Kemudian koma lagi. Itu adalah baris. Kalau biasanya kita menggunakan VLOOKUP itu kolom, sekarang ini baris. Jadi baris pertama itu kode kelas, baris kedua itu diskon. Jadi kalau HLOOKUP itu berdasarkan barisnya. Jadi kalau VLOOKUP itu berdasarkan kolom, jadi kolom keberapa. Kalau HLOOKUP itu berdasarkan baris. Jadi karena diskon itu berada di baris kedua, maka ditulis 2. Kemudian dikali ya, dikali dengan biaya. Berarti dari sel I7-nya. Kemudian enter, copy rumusnya ke bawah. Ya, untuk pendapatan bersih
Di sini kita gunakan rumus biaya dikurang diskon. Sama dengan biaya dikurang diskon. Ya, sekian ya. Untuk total rata-rata maksimum minimum itu kalian buat di biaya diskon sama pendapatan bersih saja. Jadi ini bisa kalian tabelnya ibu aja deh, merge, jadi ndak bingung. Di merge sampai waktu belajar. Itu digabung ya, kalau dibahas di sini digabung. Nah, jadi nanti yang kalian buat itu biaya diskon pendapatan bersih untuk total, rata-rata, maksimum, dan minimum. Itu rumusnya seperti sebelumnya. Jadi kalian ingat-ingat lagi untuk total itu gunakan rumus sum, rata-rata average, maksimum max, minimum itu min. Ini ibu nggak akan praktekkan karena menurut ibu kalian sudah mempelajarinya di semester sebelumnya. Ya, sekian aja. Ini karena soal 2 ini nggak disuruh minta grafik, jadi tidak perlu buat grafik. Jadi tidak perlu membuat grafiknya ya, jadi cukup sampai total, rata-rata, maksimum, minimum. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.